Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Apriani NIM 210504079. Di sini saya akan di sini saya akan membahas materi tentang lembaga keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang, dosen pengampu Marnia Rani SAMH. Baiklah, selanjutnya saya akan memberitahukan apa saja struktur pembahasan saya? Yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan, yang kedua fungsi lembaga keuangan, yang ketiga jenis-jenis lembaga keuangan, dan yang keempat adalah manfaat lembaga keuangan. Baiklah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu lembaga keuangan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali untuk perdanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, tak hanya itu, lembaga keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persentase. Nah, lembaga keuangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Pasal 1. Undang-Undang Pembaruan dari Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan undang-undang, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, bukan hanya itu saja pengertian lembaga keuangan. Di dalam OJK juga ada pengertian lembaga keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK, lembaga keuangan merupakan institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lainnya, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya yang termasuk dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Ada juga menurut para ahli yaitu Abdul Qadir Muhammad, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana atau membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Nah, selain pengertiannya, ada juga loh fungsi lembaga keuangan. Apa aja tuh fungsi lembaga keuangan? Nah, di sini saya menjelaskan fungsi kelembagaan keuangan yaitu ada 5. Satu, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Yang kedua, memberikan informasi pada nasabah. Yang ketiga yaitu melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Yang keempat, sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Yang kelima, memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau Depository Financial Institution adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Sederhananya, lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan bank not. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yaitu Non-Depository Financial Institution atau lembaga keuangan bukan bank, LKBB, adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun, bursa efek pegadaian reksadana, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu contoh lembaga keuangan. Contoh lembaga keuangan bukan bank yaitu 1. Perusahaan asuransi, 2. Pegadaian, 3. Pasar modal bursa atau bursa efek, yang keempat korporasi simpan pinjaman. Dan yang contoh lembaga keuangan bank yaitu bank sentral, bank komersial atau bank umum, bank perkreditan rakyat. Nah, selain fungsinya, ada juga loh manfaat lembaga keuangan.
Apa saja ya? Ada 4 di sini manfaat lembaga keuangan. Yang pertama yaitu memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. Yang kedua yaitu menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. Yang ketiga, menghilangkan aset untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat yaitu relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Nah, selain itu, peran lembaga keuangan dalam masyarakat yaitu yang pertama, Bank Sentral. Bank sentral yaitu lembaga keuangan seperti bank sentral memiliki peranan sebagai percetakan uang rupiah yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan untuk mempermudah transaksi keuangan di antara masyarakat dalam perekonomian mikro atau suatu negara. Bank komersial. Bank komersial memiliki tugas untuk menerbitkan cek yang berguna untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Broker pialang atau lembaga keuangan juga bisa berperan sebagai broker atau pialang atau dealer yang bertugas untuk meningkatkan efisiensi di antara kedua belah pihak dengan nasabah. Yaitu yang terakhirnya penyaluran dana. Lembaga keuangan turut berperan dalam membantu penyaluran dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam secara tak terbatas dan tanpa dikenal oleh pemilik dana. Biaya transaksi dan biaya informasi terdiri lebih rendah dibandingkan jika peminjam harus mencari serta melakukan transaksi secara langsung. Nah, dari materi yang saya paparkan, saya mengambil kesimpulan, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan kembali untuk pendanaan berbagai kegiatan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Dan fungsi lembaga keuangan itu ada 5. Yang pertama, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, yang kedua yaitu memberikan informasi pada nasabah, yang ketiga melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai, yang keempat yaitu sebagai alat transaksi atau sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan, yang kelima yaitu memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumsi. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.